Sosok artis dan presenter kenamaan negeri jiran, Nur Fazura sudah berkarir sejak awal 2000-an. Lalu pada 2004, namanya mulai terangkat saat menjadi pemeran utama dalam film Bicara Hati. Bakat yang berpadu dengan kecantikan serta kemahirannya dalam berpenampilan membuat Fazura sukses menjelma menjadi salah satu artis papan atas Malaysia hingga saat ini. Terus ikuti kami untuk membongkar sejarah di negara Malaysia. Dan, seperti apa fakta-fakta unik di negara Malaysia? Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa pada tahun 2023. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah selatan dari Laut China Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Sisa-sisa arkeologis ditemukan di seluruh negara. Orang Semang memiliki leluhur jauh di semenanjung Malaya, hingga pada permukiman pertama di Afrika, lebih dari 50.000 tahun lalu. Orang Senoi juga ada, sebagai kelompok campuran, hampir sebagian silsilah mereka berasal dari garis nenek moyang Semang dan sebagiannya lagi Indochina. Percampuran ini sesuai dengan dugaan bahwa mereka mewakili keturunan penutur Austronesia kuno, yaitu para petani yang membawa bahasa dan teknologi mereka ke bagian selatan semenanjung kira-kira 5.000 tahun lalu dan menyatu dengan penduduk asli. Orang Proto-Melayu lebih beraneka ragam, dan meskipun mereka menunjukkan beberapa kaitan dengan Asia Tenggara Kepulauan, beberapa di antaranya juga memiliki leluhur di Indochina dari zaman maksimum glasial terakhir, diikuti oleh penyebaran Holosen dini melalui semenanjung Malaya ke Asia Tenggara Kepulauan. Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena pertumbuhan perdagangan antara Tiongkok dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang ramai. Claudius Ptolemaeus menunjukkan semenanjung Malaya pada peta dininya, Golden Chersonese, dengan Selat Malaka ditulis sebagai Sinus Sabaricus. Dari pertengahan hingga akhir milenium pertama, sebagian besar semenanjung, termasuk Nusantara, berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah mulai bertumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang mulai dihuni pada abad ke-10. Di antara kerajaan-kerajaan ini termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, dan juga Beruas dan Gangga Negara di Perak dan Panpan di Kelantan. Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu. Nah, berikut fakta menarik tentang Malaysia. Muhammad Hamzah, arsitek Departemen Pekerjaan Umum berusia 29 tahun pada 1963 memenangkan sayembara yang diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya menggantikan Persatuan Malaya. Ahli geografi Yunani Romawi Ptolemy menamai Malaysia dengan nama Aurea Chersonesus yang berarti, semenanjung emas. Nama tersebut ditemukan di dalam buku Ptolemy Geographia yang ditulis sekitar tahun 150 m. Malaysia berdiri bersama 9 kesultanan atau diperintah oleh sultan serta 4 negara bagian yang diperintah oleh yang di-Pertuan Negeri Gubernur dalam istilah Indonesia. 9 kesultanan Malaysia antara lain, Johor, Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu. Kesultanan Kedah merupakan kesultanan paling awal berdiri di semenanjung Malaya dan juga merupakan kesultanan tertua di dunia, berdiri sekitar tahun 1136 Masehi. Awal Kesultanan Kedah awalnya masih berkaitan dengan Hindu dan menjadi Kesultanan Islam. Penyesuaian zona waktu pertama yang dilakukan oleh negara Malaysia terjadi di tahun 1932 ketika waktu dimajukan 20 menit untuk memperpanjang siang hari.
pada tahun 1941, waktu dipercepat lagi 10 menit, pada tahun 1942 kembali dipercepat dengan mengikuti waktu Tokyo, pada tahun 1945 Malaysia mengembalikan ke waktu yang dipakai pada tahun 1941. Akhirnya pada tanggal 1 Januari tahun 1982, seorang tokoh bernama Tun Dr. Mahathir membuat penyesuaian terakhir dengan mendorong waktu maju 30 menit dengan maksud menyelaraskan dengan wilayah Sabah dan Sarawak. Di hari tersebut, Singapura pun juga mengubah waktu mereka dan menyesuaikan dengan Malaysia. Wajib militer atau dalam bahasa Malaysia pertama kali dimulai pada tahun 60-an. Di era sekarang wajib militer ini dilakukan selama 3 bulan yang sudah dimulai pada sejak 2003. Tetapi percobaan pertama Malaysia diberlakukan wajib militer sudah terjadi di tahun 1962, konfrontasi Indonesia yang membuat pemerintah Malaysia mendorong pemuda berusia 21-28 tahun untuk mengikuti pelatihan militer selama 2 tahun. Malaysia memiliki bundaran jalan terbesar di dunia. Bundaran tersebut dengan nama Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia di Putrajaya dengan diameter 3,5 km. Malaysia memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia yang terletak di Taman Nasional Gunung Mulu di wilayah Sarawak. Gua bawah tanah ini dapat memuat 20 pesawat jet Boeing 747 yang dapat terparkir dari memenuhi gua. Malaysia memiliki menara yang bernama Menara Petronas dan sempat menjadi menara tertinggi di dunia dari tahun-tahun 1998 sampai tahun 2004. Malaysia memiliki beragam rumah sakit yang memiliki fasilitas sangat bagus, karena hal tersebut banyak juga masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat ke rumah sakit di Malaysia dalam menyembuhkan penyakitnya. Pertimbangan lain mengapa Malaysia menjadi wisata media karena begitu lengkap informasi mulai dari prosedur, daftar rumah sakit, serta rincian biaya pengobatan. Biaya operasi di Malaysia termasuk murah juga, seperti operasi jantung yang hanya memakan biaya $9.000 Amerika Serikat, operasi yang sama dengan kualitas setara jika di Amerika Serikat membutuhkan biaya hingga $130.000 Amerika Serikat. Kamu pasti pernah mendengar hukum cambuk juga di salah satu wilayah Indonesia yaitu Aceh, ternyata di Malaysia pun juga menerapkan hukuman ini. Hukum cambuk yang menggunakan rotan ini masuk ke dalam hukum utama yang ada di undang-undang dan dapat dilakukan paling banyak sejumlah 24 kali cambukan. Fakta menarik Malaysia berikutnya adalah berhubungan dengan museum. Namun kali ini museumnya akan sangat disukai oleh orang banyak, terutama para pecinta kucing. Yup. Museum Kucing di Malaysia ini terletak kota Kuching tepatnya di Sarawak. Dalam museum dengan luas 1,035 meter persegi ini terdapat sekitar 4.000 artefak yang terdiri dari lukisan, benda bersejarah yang berkaitan dengan kucing hingga replika kucing dari berbagai ras di seluruh dunia. Kalau mendengar kata museum, pasti yang terbenak dalam pikiranmu ialah mengenai benda-benda nyata yang bersejarah bukan? Tetapi uniknya di Malaysia terdapat suatu museum yang berisi segala sesuatu mengenai hantu, Hingeri. Museum Hantu Malaysia ini terletak di Georgetown, tepatnya di kota Penang. Sekilas tempat ini hanya seperti rumah hantu, tetapi ada yang membedakan yaitu terdapat penjelasan mengenai bagaimana hantu ini bisa ada layaknya sebagaimana sebuah museum. Dalam museum ini kamu bisa menemukan replika hampir semua jenis hantu, terutama dari wilayah Asia. Beberapa di antaranya seperti pocong, kuntilanak, tuyul, zombie, vampir, dan masih banyak lagi. Fakta menarik Malaysia selanjutnya ini agak sedikit nyeleneh. Yup, di Malaysia kamu dilarang untuk mengenakan apapun berwarna kuning cerah. Mau itu baju, celana, topi, sarung tangan, yang mempunyai warna kuning adalah sesuatu yang ilegal untuk dipakai saat ke Malaysia. Hal ini terjadi karena aksi unjuk rasa yang mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Lantas apa hubungannya dengan kaos warna kuning? Karena para Protestan pada saat unjuk rasa tersebut mayoritasnya menggunakan kaos berwarna kuning, makanya warna kuning saat ini dianggap sebagai warna pengunjuk rasa. Malaysia memiliki jalan raya sepanjang 290.099,38 km, yang bahkan lebih besar dari keliling bumi 40.075 km. Sebagian besar jalan federal di Malaysia adalah jalan 2 jalur.
Malaysia menerapkan sistem setir kanan di mana pengemudi mengemudi di sisi kiri jalan. Namun, ada tempat-tempat tertentu di mana tersedia rute tambahan. Di daerah perkotaan, jalan federal dapat menjadi jalan 4 jalur untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Di daerah perbukitan, jalur pendakian tambahan ketiga tersedia untuk kendaraan yang lebih lambat seperti bus dan truk. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.